ganti noda menjadi bagian. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab Aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah suku bangsa. Semua lihat, mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Dia di dalam Tuhan, jiwamu bersorak-sorai di dalam Allahmu, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepada, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian bacaan firman Tuhan. Kita lakukan sabdamu amin. Jemaat diundang berdiri. Tuhan tambahkan iman kami, dan kebenaran akan memerdekakan kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan puji-pujian sebelum khotbah. Untuk puji-pujian sebelum khotbah, kesempatan yang pertama kita akan dengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Jemaat Kolom 5, dan sesudah Jemaat Kolom 5 dari guru-guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Kesempatan yang pertama untuk Jemaat Kolom 5.
Selanjutnya puji-pujian dari guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang ada. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang pembebasan, kalau kita nonton film, memang jadi adegan-adegan luar biasa. Memang kalau kita bicara pembebasan, memang hal yang paling banyak orang tunggu-tunggu kalau berbicara pembebasan. Apalagi sebagai tawanan. Ya. Dekat-dekat ini biasanya dekat tanggal 17 biasanya ada pembebasan dari narapidana, ya, yang berkelakuan baik, yang artinya dia sudah menunjukkan ada perubahan-perubahan dalam diri. Dia bisa dibebaskan. Ya. Apa namanya itu, dikurangi ya masa tahanan yang contoh 10 tahun remisi, ya. Yang contoh dia 10 tahun, dia bisa jadi 7 tahun. Karena apa? Mendapatkan remisi. Karena apa? Dia mampu menunjukkan kelakuan baik. Berarti dia ada perubahan yang dilihat oleh pimpinan bahwa dia bisa. So ada perubahan total. Karena sekian tahun, 7 tahun dia digembleng. Ya. Siapanya nak suka seperti itu? Ini juga saya bisa katakan bahwa
kebutuhan yang pertama dan utama. Sebagai kebutuhan yang pertama dan utama, pembebasan sering juga diupayakan dan diusahakan oleh siapa? Orang yang tertindas. Iya kan? Itu berdasarkan cara-cara mereka seperti yang saya katakan tadi. Itu diupayakan oleh diri mereka sendiri. Diupayakan oleh tindakan-tindakan mereka. Tapi masalahnya, saudara-saudara, adalah apakah cara berpikir dan bertindak seseorang atau mungkin kelompok orang tawanan tersebut untuk mendapatkan pembebasan atau mungkin juga kemerdekaan didasari oleh keyakinan pada satu sisi, yaitu apa? Mereka ada kekuatan yang maha dahsyat yang melebihi kekuatan dan cara mereka yang apa? Yang nantinya akan datang menolong mereka. Ya toh? Ini umat didasari dengan kekuatan mereka. Akan ada yang menolong mereka. Tapi itu butuh dengan keyakinan yang kuat. Dengan cara-cara hidup mereka, dengan tindakan-tindakan mereka. Israel ini, saudara-saudara, mereka mengalami suatu masa pembuangan yang sangat menyedihkan. Siapa mau suka tuh masa itu? Ya. Ketika di sini Nabi Yesaya juga hidup merupakan salah satu masa di mana mereka mengalami suatu puncak yang dinamakan yaitu puncak penderitaan. Ya. Nah, puncak penderitaan ini ada orang atau kelompok yang mengalami penderitaan. Apakah itu dia bentuk fisik, bahkan psikis? Mereka berada dalam kondisi yang orang-orang seperti itu bisa dikatakan berada pada kondisi yang tidak menentu. Toh? Antara ada kepastian dan ketidakpastian. Toh? Nah, itu mereka mengalami hal itu. Ya. Jadi secara fisik bahwa mereka telah bahkan tidak sedikit mengalami tekanan-tekanan hidup. Kalau bilang tekanan, orang pasti sadar. Kadang tekanan-tekanan hidup membuat orang stres. Iya kan? Sunak sanggup. Di antara ketidaksanggupan, kadang bisa jadi stres. Ya. Itu bisa saya katakan orang yang sok kehilangan pegangan hidup. Ya. Dia berkompensasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Masa bodoh, ya, Senin mau ibadah, Senin tahu tanggung jawab. Nah, itu berkompensasi seperti itu. Baru yang pembacaan kita yang lalu, purpurgil, pura-pura gila. Kadang dia bikin pura-pura gila supaya sudah ada tanggung jawab. Ini yang terjadi kalau orang stres, berhadapan dengan tantangan dan penderitaan yang begitu berat. Nah, oleh sebab itu kenyataan yang dihadapi oleh umat Tuhan waktu itu adalah tidak sedikit yang hidup murtad. Banyak yang murtad. Mereka hidup murtad dan membuang Allah dan dalam hidupnya hanya untuk kepuasan sesaat. Lihat-lihat. Kadang cuma hanya kepuasan sesaat, kadang orang membuang Tuhan. Ya. Betul. Banyak yang lebih terarah ke materi daripada cari Tuhan. Nah, orang umat Tuhan pun demikian. Ya.
Mereka membuang Allah untuk kepuasan mereka sendiri. Namun demikian situasi dan kondisi tersebut di sisi lain, karena ada yang memahami bahwa itu semua karena kesetiaan Tuhan yang tanpa batas itu justru merangsang umat apa? Untuk bertumbuh menjadi umat yang percaya, orang yang setia, orang yang kuat secara iman. Bukan cuma fisik, tetapi kuat dalam iman. Ya. Sebab kalau berbicara penderitaan, orang semua mengalami banyak hal. Dan bukan cuma bilang cukup, memang luar biasa dalam penderitaan. Nah, dalam arti mau disampaikan yaitu bahwa penderitaan ini sebenarnya menjadikan mereka dewasa. Ya. Sekali lagi saya banyak kali katakan bahwa penderitaan itu membuat umat menjadi umat yang dewasa. Kita ingat Israel selalu digembleng. Mereka selalu digembleng supaya orang jadi dewasa. Ya kan? Bacaan kita minggu yang lalu juga mengatakan demikian. Mereka digembleng supaya menjadi umat yang dewasa. Ya. Dalam pola pikir mereka, termasuk ketika mereka mengambil keputusan, jangan salah. Orang diingatkan juga demikian. Ya, ketika mengambil keputusan kadang ya terburu-buru. Iya kan? Buktinya seberapa kali mintanya pernah dapat, Tuhannya pernah kasih. Dajut re'eh. Ya, sebenarnya orang sementara digembleng. Ya. Nah, saudara-saudara, nama Yesaya yang selalu orang dengar, dia arti apa? Keselamatan. Ya. Yesaya ini berarti keselamatan. Nah, berita keselamatan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada Sion atau umat Tuhan sebenarnya tidak hanya berdimensi kekinian, tetapi pembebasan Israel secara de facto, ya, secara de facto dari pembuangan dan penindasan bangsa lain, tetapi juga lebih jauh kepada apa? Yaitu karya keselamatan Allah yang bernubuat tentang Sang Mesias yang akan datang. Itu yang disuarakan oleh Yesaya. Nah, saudara-saudara, Nabi Yesaya di sini dia menubuatkan bahwa keadaan itu dikerjakan oleh Allah sendiri, ya, melalui Mesias yang diurapi. Dan tugas Mesias mencakup ada 4 hal. Yang pertama yaitu pemberitaan Injil kepada orang-orang miskin, pemberitaan Injil bagi mereka yang rendah hati dan yang tersiksa. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Yesaya menubuatkan bagi Mesias, tugas Mesias yang kedua yaitu apa? Menyembuhkan dan merawat secara rohani dan jasmani yang sakit dan hancur hati. Yang ketiga yaitu membuka belenggu-belenggu kejahatan dan memberikan pertolongan dari dosa. Dan yang keempat yaitu apa? Membuka mata rohani orang terhilang sehingga mereka dapat melihat terang Injil dan selamat. Jadi saudara-saudara, makna sebenarnya yang mau disampaikan di sini, ya, yaitu ketika mereka berada mengalami penderitaan
Maka manakala mereka harus berkata-kata tentang kebahagiaan dan kesenangan, sama halnya yang bagaimana sulitnya kita menjelaskan firman Tuhan bagi orang-orang yang mengalami penderitaan. Iya kan? Bagi Yesaya juga ini yang dia sampaikan. Ya. Orang yang mengalami penderitaan sehingga boleh keluar dari penderitaan. Nah, apa jadinya ketika orang sudah mendengarkan berita, ya? Ketika dia sudah mendengarkan berita tentang pembebasan, ya? Sebenarnya ini terletak bagi bagaimana penindasan dan penderitaan itu menimbulkan pengharapan dan akan keselamatan. Itu yang sebenarnya paling penting. Supaya mereka ada pengharapan, supaya mereka mendapatkan keselamatan dari berita yang disampaikan, termasuk Yesaya. Sama seperti Kristus yang dia menderita untuk keselamatan kita, ya, supaya betul-betul kita dimerdekakan, ya, supaya orang mengalami kemerdekaan yang sungguh. Dan tidak lama lagi orang akan berhadapan dengan itu. Orang bukan lagi berada pada berapa? 70 berapa tahun yang kemerdekaan ke berapa sekarang? 77. Orang sudah tidak lagi sama dengan 77 tahun yang lalu. Tapi orang sudah mendapatkan kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Maka di dalamnya bagaimana orang berpengharapan dan iman ini? Supaya kabar keselamatan Allah yang kemudian didemonstrasikan, ya, setidaknya umat memiliki kemampuan untuk melihat mana yang harus mereka lakukan. Ketika mereka berada keterpurukan, ada janji di sini mereka akan bangkit, iya toh? Mereka akan mendapatkan puing-puing reruntuhan dibangun kembali, tempat yang sunyi menjadi ramai, tempat yang mencekam menjadi damai, kemelaratan menjadi kelimpahan, permusuhan bisa menjadi persahabatan, persaudaraan yang putus disambung kembali, anak-anak cucu dikenal dan terkenal kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Dan mereka akan mengakui bahwa keturunan ini adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Coba orang baca tadi. Nah, itulah sebabnya berkat dan sukacita ini dari orang-orang tebusan Allah, ya, orang-orang yang kembali pada jalan-jalan Tuhan. Dan Tuhan ada di tengah mereka. Ada janji. Janji yang tepat. Bukan orang. Janji mereka tepat. Loh? Maka betapa menyenangkan melihat keadaan seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapa di antara orang yang mendambakan dan merindukan hidup yang seperti disebutkan tadi, ya, itu dapat terjadi, saudara-saudara, bila orang tetap hidup menurut dan melalui jalan Tuhan. Amin. Hidup melalui dalam jalan Tuhan, ya. Sementara itu sebagai umat yang hidup dalam penebusan dan pengharapan, maka kita semua sebenarnya memang terpanggil, dan kita dipanggil untuk menyampaikan berita pembebasan itu bagi banyak orang. Ya, banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan berita pembebasan dari Tuhan. Makanya saya selalu katakan, bagaimana orang penampilan, sikap, cara berkata orang, sikap orang, bagaimana orang menyampaikan pembebasan bagi orang lain.
Sedang torang pe diri yang mampu bebas dengan tompe kata-kata, torang pe sikap. Iya toh? Kita bisa menyampaikan itu ketika Yesaya yang menyadari dia pe diri siapa, bahwa peran pentingnya sangat luar biasa. Makanya tadi nama Yesaya tadi berarti keselamatan. Supaya keselamatan itu dinikmati oleh banyak orang, bukan cuma orang pe diri sendiri. Ya. Maka kita semua dipanggil untuk menyampaikan berita pembebasan dan berita kesukacitaan, kebahagiaan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Siapa dong? Ya, banyak. Banyak di sekitar kita yang tidak berdaya. Banyak yang membutuhkan kita supaya mereka bisa keluar dari penderitaan. Sehingga mereka jangan cuma dilihat dari termasuk godaan-godaan dunia. Dan ini godaan-godaan dunia ini yang membuat orang tidak mampu menyampaikan ya kabar keselamatan itu. Karena lebih berpikir siapa sudia, yang penting toh, yang penting tak rajin pergi gereja, yang penting tak rajin bersembahyang. Tapi untuk bertindak nak masalah. Ini yang sangat dibutuhkan. Bagaimana kita sanggup untuk membebaskan orang lain dari hal-hal apapun, sehingga kabar keselamatan itu yang kemudian didemonstrasikan oleh Tuhan Allah ini akan supaya kita menjadikan jalan untuk kemudian mengalami pembenaran serta keselamatan yang abadi dalam Yesus Kristus, sehingga mereka yang mengalami kemerdekaan, mereka betul-betul mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh bisa terlepas dari siapa? Dari kita. Sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Ya, bukan cuma sendiri-sendiri, tapi orang semua bersama-sama. Gereja, kalau di dalam pertanyaan-pertanyaan, apa peran gereja? Dan orang semua berperan sama-sama. Bukan cari keselamatan sendiri-sendiri. Biar mana talipah, biar akan. Lebih bagusnya talipah. Sesama seperti itu apa artinya? Cuma mau membenarkan dia diri. Dia suka dia paling benar. Kalau orang lain tersudutkan, dia paling suka sekali. Ada orang tersudut, dia paling suka. Mau suka lihat orang tersudut sampai maling tua, ada yang suka begitu. Apa artinya pembebasan? Kalaupun pelayan khusus demikian, dia suka sekali lihat tuh siapa menderita. Dia suka sekali kalau mau dia sampai mau talipah. Ada orang seperti itu. Karena dia berpikir dia diri sendiri. Nyana berpikir, Yesaya betul-betul mau menyampaikan pembebasan itu bagi semua orang. Ya. Makanya orang peran penting kita semua, sehingga kabar keselamatan itu orang demonstrasikan mulai ke tempat diri dan juga bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita dengarkan puji-pujian. Untuk puji-pujian sesudah khotbah, yang pertama kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan dari tanggal 8 sampai 14 Agustus bersama dengan keluarga. Jadi kami undang yang berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan bersama dengan keluarga yang ada dan siap-siap untuk rukun kaparan.
Kami mengundang untuk rukun Kaparang dapat membawakan pujian. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita. Sambil kita membawa persembahan, kita lakukan tabur waktu pagi, tabur benih kasih dan apa yang seterusnya. Tabur benih kasih, tabur waktu
sebelum kita masuk dalam doa umum, kita akan ikuti untuk acara serah terima pimpinan Serikat Nasrani yang lama dan yang baru. Untuk itu kami mengundang seluruh pimpinan Serikat Nasrani yang sudah diundang untuk mengambil bagian tempat di depan. Selanjutnya kita akan saksikan untuk pembubaran panitia KPI Rayon 1 dan PKPG Pemuda Efrata Ratatotok. Diundang seluruh panitia KPI dan PKPG. KPI Rayon 1. Saya lihat banyak tim kerja ya, tim kerja dari KPI Rayon 1 dan tim kerja pemuda. Ya, PKP Kemang Pemuda Gereja ya. PKPG. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada saat ini akan dibubarkan panitia atau tim kerja KPI Rayon 1 dan tim kerja PKPG Pemuda yang sudah melaksanakan tugas. Sebelum mereka dibubarkan, perlu dijelaskan yang pertama, bahwa panitia atau tim kerja baik tim tim KPI Rayon 1 dan PKPG Pemuda, mereka telah dilantik dalam ibadah jemaat. Yang kedua,
panitia atau tim kerja telah melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dalam pendampingan badan pekerja majelis jemaat. Yang ketiga, panitia atau tim kerja ini telah mempertanggungjawabkan baik semua kerja mereka dan sudah menyampaikan di sidang majelis jemaat, dan baru-baru ini sudah bertanggung jawab tim kerja dari KPI Rayon 1. Tinggal panitia pemuda yang akan mempertanggungjawabkan itu secara sebentar atau di ibadah sebentar, atau ada yang bisa dipertanggungjawabkan laporan. Oke. Jadi dengan demikian selesailah sudah tugas yang dipercayakan kepada mereka, tetapi mungkin ada uang sisa yang akan dipertanggungjawabkan tim KPI Rayon 1. Ada? Ada, tapi sudah disampaikan di sidang ya. Sudah disampaikan di sidang, uangnya 10 juta ya. 100 sekian ya. Ya, ini sudah dipertanggungjawabkan di sidang, tinggal pemuda menyusul ya. Jadi dengan demikian selesailah sudah yang sudah dipercayakan kepada mereka. Hari ini mereka akan dibubarkan sehingga mereka sudah berdiri di depan kita semua. Saudara-saudara, mereka telah berdiri di depan kita, saudara kita yang sudah melaksanakan tugas sebagai tim kerja KPI Rayon 1 dan PKPG Pemuda, dalam kesadaran bahwa tugas dan panggilan itu adalah penugasan dan pemanggilan Tuhan Allah saja, maka segala karunia Allah pada mereka telah mereka persembahkan dalam menjalankan tugas dan panggilan tersebut sebagai tim kerja KPI Rayon 1 dan tim kerja PKPG Pemuda yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat ya menyampaikan terima kasih ya kepada seluruh panitia atau tim kerja. Tuhan Yesus akan memberkati saudara-saudara, dan oleh karena itu saat ini mereka sudah melaksanakan pelayanan terbaik. Sudah saudara-saudara telah mengerjakan semuanya. Saya sebagai pelayan Yesus Kristus saat ini membubarkan saudara-saudara sebagai tim kerja KPI Rayon 1 dan membubarkan tim kerja PKPG Pemuda Jemaat Efrata dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah menyertai saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini memberkati saudara-saudara dalam hidup supaya tetap berbuah bagi Allah. Amin. Menghadap jemaat, silakan memberikan pujian.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Kami bersyukur saat ini sebab kami tetap terpanggil sebagai umat-Mu untuk menjadi umat yang betul-betul memberlakukan baik hukum dan aturan, supaya semua dipakai untuk melayani, bahkan di dalamnya untuk kehidupan bersama, bukan untuk kepentingan diri kami atau kelompok. Terima kasih Bapa, mampukan kami sebagai umat-Mu supaya kami semua bersama-sama mewujudkan satu kehidupan yang betul-betul saling membangun, saling memperdulikan antar sesama, siapapun mereka, tanpa melihat baik kaya miskin, pejabat atau yang lain, tetapi kami mampu membangun satu kehidupan yang betul-betul yang Tuhan inginkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa bagi upaya-upaya kami semua gereja pemerintah dalam membebaskan masalah-masalah termasuk kemiskinan dan berbagai ketidakadilan sosial. Kami pun boleh bertindak apapun yang boleh kami lihat kenyataan-kenyataan yang ada, sehingga peran kami semua bisa terwujudnya akan baik penderitaan dari saudara-saudara, mereka mengalami pembebasan dan ada kebebasan dalam diri mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami sudah memberi persembahan, berkati persembahan kami, berkati upaya-upaya gereja dalam rangka hari ulang tahun proklamasi RI yang ke-77. Semua terpanggil, gereja terpanggil, supaya kemerdekaan yang sesungguhnya telah kami terima tinggal kami lakukan dalam hidup kami, supaya kemerdekaan itu menjadi hak segala bangsa semua, sehingga kami tetap terpanggil untuk bersama-sama merayakan hari kemerdekaan bangsa dan negara kami. Maka diberkatilah bangsa dan negara kami, sehingga bangsa kami tetap kuat sebagai bangsa yang mampu merajut spiritualitas, bergereja, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih Bapa bagi pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri, para bupati, wali kota, semua pejabat, sehingga bisa mengupayakan ini untuk merayakan hari proklamasi atau hari ulang tahun kemerdekaan bangsa yang ke-77. Terima kasih Tuhan Allah, diberkati gereja Masih Injil Minasa, Sinode Wilayah Jemaat, Jemaat Efrata diberkati, para penatua diaken, pendeta, vikaris, baik pastor, pegawai, pianis, roh kantor, Tuhan berkati, sehingga kami pun punya semangat terus untuk gereja, untuk melayani bersama, bersaksi bersama, bersekutu bersama. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, diberkati jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit, antara lain Bapak Penatua Basir Sulaiman. Tuhan sembuhkan Ibu Yeni bersama saudara-saudara yang saat ini sakit. Bu Yeni Mangundap yang saat ini sakit dalam perawatan, kami berdoa diberkati Bapak Penatua Basir, juga ada yang lain jemaat kami atau pelayan khusus yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Semua kami minta kepadamu yang memberikan apa yang kami butuhkan, baik untuk anak-anak kami, pendidikan,
apapun kebahagiaan mereka, kami tetap mengupayakan. Terima kasih Bapa. Diberkati Rata Totok yang kami cintai, sehingga di dalamnya Rata Totok jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih mereka pun yang hadir di sini supaya juga jadi berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah kasih Tuhan tetap menjaga melindungi tim kerja yang sudah bekerja dan mereka telah dibubarkan. Tuhan berkati, semangat terus tetap menjadi bagian mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah yang tetap memberkati kami. Kolom 1 sampai 18, komisi kerja, perangkat pelayanan yang ada di Ephrata, Tuhan berkati. Kesuksesan Pekan Olahraga Pemuda Gereja pada tanggal 20 akan dimulai. Topangan kami semua, maka Tuhan berkati. Sehingga pemerintah dan kami gereja akan berupaya supaya POPG 2022 ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, syukur kami yang kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberikan kesempatan warta jemaat. Kita akan ikuti untuk warta jemaat saat ini. Pertama kami akan membacakan undangan yang sudah masuk. Gereja Masehi Injili di Minahasa, undangan ibadah Kompelka Pemuda tingkat wilayah. Kepada yang terhormat Komisi Pelayanan Kategorial Pemuda Wilayah Rata Totok, Komisi Pelayanan Kategorial Pemuda Jemaat Sewilayah Rata Totok, Pemuda Gemim Wilayah Rata Totok di tempat. Salam sejahtera, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang oleh kasih karunia-Nya mempercayakan dan memampukan kita untuk menjalankan tugas dalam pelayanan kategorial pemuda sampai saat ini. Dan sebagai bentuk syukur atas penyertaan Tuhan, maka saudara-saudara diundang hadir dalam ibadah Komisi Pelayanan Kategorial Pemuda tingkat wilayah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 jam 14.00 WITA jam 2 siang sampai selesai. Tempat Jemaat Shalom Morea. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Pelayanan Kategorial Pemuda Wilayah Rata Totok, Ketua Penatua Angel Manuel, Sekretaris Valen Tilaar, mengetahui Badan Pekerja Majelis Wilayah Pendeta Stevi Daud Lasut MTH. Selanjutnya kita masuk dalam warta ibadah untuk ibadah hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sesi 1 jam 8 pagi. Sebagai Kadin Vikaris Pendeta Trace Winerungan SPDK, Koordinator Ibadah Kolom 6, Prokantor Ibu Grace Binanggal, dan Vikaris Pendeta Jaina Waha. Jadwal yang beribadah pelayan khusus dan Jemaat Kolom 1 sampai 9, penghitung pundi Majelis Rayon 3, puji-pujian Kolom 6 yang berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 15 sampai 21 Agustus 2022, penanggung jawab Penatua. Majelis penyebut tamu Kolom 7, penanggung jawab Penatua Maksi Ukus, pemain keyboard Bapak Max Air. Untuk sesi yang kedua jam 10 pagi sebagai Kadin dari wilayah, Koordinator Ibadah Kolom 12, Prokantor Penatua Max Manawan, dan Diaken Lydia Porayo. Jemaat yang beribadah dan pelayan khusus dari Kolom 10 sampai 18, penghitung pundi Majelis Rayon 5, puji-pujian Kolom 15,
WKI Rayon 5 yang berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 15 sampai 21 Agustus 2022. Majelis penjemput tamu kolom 16, penanggung jawab Penatuan Nelce Tamuno, pemain keyboard Bapak Max Ayer. Selanjutnya untuk informasi ibadah PKB sebentar akan dilaksanakan di rumah keluarga Lumanau Pitoy Rayon 5. WKI di rumah keluarga Perayo Adam Rayon 2. Pemuda di keluarga Wowor Mangangui atas nama Pemuda Rival Wowor dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 jam 18.30 WITA atau setengah 7 malam. Remaja di keluarga Yonas Muaya atas nama remaja Maria Yonas kolom 1. Lansia pada Ibu Alco Mamahit jam 12 siang. Selanjutnya untuk PKB Rayon 1 di keluarga Palohon Korua, WKI Rayon 1 di keluarga Bapak Iwan Mokuan dan Ibu Vera Muaya. PKB dan WKI Rayon 2 di keluarga Tumiwa Samaliu. PKB dan WKI Rayon 3 di keluarga Rupayan Paruntu. PKB dan WKI Rayon 4 di keluarga Sulaiman Laluyan. PKB dan WKI Rayon 5 di keluarga Langkai Ante. PKB dan WKI Rayon 6 di keluarga Kaparang Manuel. Selanjutnya kita masuk pada warta keuangan. Sudah masuk hasil kantin dari jemaat kolom 12 sebesar 41 juta ribu rupiah. Jadi hasil kantin dari jemaat kolom 12 41 juta ribu rupiah. Selanjutnya sampul syukur yang sudah masuk. Syukur hari ulang tahun kelahiran ke-23 tanggal 10 Agustus 2022 dari Agnes Misel, keluarga Karundeng Misel, kolom 5 200.000. Hari ulang tahun kelahiran yang ke-30 tanggal 13 Agustus 2022 dari Alfian Mokolinuk, keluarga Mokolinuk Hayun, kolom 12 250.000 rupiah. Hari ulang tahun ke-17 tanggal 12 Agustus 2022 dari Menix Koyongian, keluarga Koyongian Selamat, kolom 16 200.000 rupiah. Hari ulang tahun dari Dufan Kakambong, keluarga Kakambong Toma, kolom 8 100.000. Syukur hari ulang tahun yang ke-67 pada tanggal 14 Agustus dari keluarga Ibu Frida Mamahit. Dari Frida Mamahit, keluar Ibu Alce Mamahit, kolom 2 300.000 rupiah. Sampul syukur ulang tahun tanggal 8 Agustus 2022 dari Adi Tifreli Mamahit, keluarga Mamahit Turang, 200.000 rupiah. Hari ulang tahun kelahiran yang ke-63 tahun tanggal 9 Agustus 2022 dari Ibu Miss Wotulo, keluarga Karundeng Wotulo, kolom 5 150.000 rupiah. Hari ulang tahun kelahiran ke-54 pada tanggal 10 Agustus 2022 dari Pendeta Daisy Tumbal, keluarga Rambing Tumbal, kolom 11 500.000 rupiah. Hari ulang tahun kelahiran ke-78 pada tanggal 12 Agustus 2022 dari Albert Max Tamuno, keluarga Tamuno Turangan, kolom 2 100.000 rupiah. Hari ulang tahun ke-48 tanggal 10 Agustus 2022 dari Bapak Fani Lumanau, keluarga Lumanau Pulomulo, kolom 1 150.000 rupiah. Hari ulang tahun kelahiran yang ke-83 pada tanggal 13 Agustus 2022 dari Ibu Stin Tilaar, keluarga Kakambong Pongayo, kolom 8 100.000 rupiah. Syukur hari ulang tahun ke-15 pada tanggal 12
Agustus 2022 dari Emanuela Yosef Sumanti, keluarga Sumanti Kaparang, kolom 8, Rp200.000. Hari ulang tahun dari Fain Kakambong, keluarga Kakambong Turang, kolom 8, Rp150.000. Hari ulang tahun ke-8 tanggal 1 Agustus 2022 dari Gabriel Heaven Wawor, keluarga Wawor Lupa, kolom 7, Rp100.000. Hari ulang tahun ke-68 tanggal 13 Agustus 2022 dari Agustina Senain, keluarga Polingkareng Senain, kolom 9, Rp500.000. Hari ulang tahun pernikahan yang ke-26 pada tanggal 10 Agustus 2022 dari keluarga Lasut Mangundap, kolom 10, Rp300.000. Hari ulang tahun pernikahan keempat tanggal 11 Agustus 2022 dari keluarga Sirang Lendongan, kolom 11, Rp200.000. Hari ulang tahun ke-6 tanggal 10 Agustus 2022. Ulang tahun pernikahan yang ke-6 tanggal 10 Agustus 2022 dari keluarga Kakambong Toma, kolom 8, Rp100.000.